Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Hobi Gadget. Nah, jadi hari ini saya mau ngebahas sedikit tentang Samsung yang baru aja kemarin rilis handphone terbarunya, yaitu S23 series ya. Jadi di perkenalan kemarin itu ada 3 seri, yaitu S23, terus S23 Plus, dan S23 Ultra yang benar-benar upgrade di bagian kameranya itu gila banget ya. Oke, kita langsung bahas aja handphone tersebut ya. Jadi kita mulai dari desainnya nih. Dari desainnya Samsung S23 Ultra ini atau S23 Ultra ini dia kalau dilihat ya sekilas nggak ada perbedaan dengan S22 Ultra. Tapi kalau diteliti lebih lanjut, di tepiannya itu sekarang jauh lebih kotak, persis kayak waktu dulu saya first impresi the Samsung Galaxy Z Fold 4 ya. Perbandingannya itu di Z Fold 4 ini dia si bezelnya jauh lebih kotak dibanding di Z Fold 3. Buat warnanya sendiri, pilihan warnanya itu ada 4 yaitu dia ada Phantom Black, terus ada warna green, terus lavender, dan juga warna cream. Kalau di S23 series ya yang ada di S23 biasa, terus S23 Plus itu ada warna tambahan dari yang selain 4 tadi saya sebutin. Kalau kalian beli eksklusif lewat online ya, lewat website resminya Samsung itu ada tambahan warna, kalian bisa pilih warna graphite dan warna lime. Oke, kurang lebih seperti itu, yaitu warna eksklusif yang ada di online store-nya Samsung. Oke. Nah, terus upgrade-nya itu dia ada yang pertama kita mulai dari chipsetnya. Buat chipsetnya S23 Ultra ini atau S23 Ultra ini dia pakai prosesor Snapdragon 8 Gen 2 ya. Ini yang terbaru banget. Tapi Snapdragon 8 Gen 2-nya itu di S23 Ultra ini agak berbeda. Jadi dibuat khusus untuk handphone ini teman-teman, yang CPU-nya itu core clock-nya meningkat dari standarnya itu 3,2 GHz. Di S23 Ultra ini dia jadi 3,36 GHz. Dan untuk GPU-nya nih teman-teman, untuk GPU-nya dia standarnya juga sama. Kalau standarnya itu dia 680 MHz, di yang S23 ini dia pakai 719 MHz. Udah gitu, kemampuannya juga ya, chipset ini tuh dia support ray tracing. Gila ya, untuk handphone sekarang udah bisa pakai ray tracing ya. Kalau kalian yang nggak paham ray tracing itu apa, jadi itu tuh untuk teknik rendering yang dapat menghasilkan efek cahaya yang sangat realistis teman-teman. Kalau misalkan kalian yang punya komputer terus pakai RTX, nah ray tracing itu coba kalian aktifin deh. Itu partikel-partikel apalagi di air, pantulan-pantulan dari realistik cahayanya itu wah gila banget. Sekarang udah turun ray tracing itu bisa di handphone. Dan kemarin saya lihat juga di launch spec-nya Samsung ya, yang Galaxy Unpacked-nya itu dia katanya bakal kerjasama sama banyak pihak yang developer game ya tentunya buat ngembangin ray tracing di smartphone ini biar jadi lebih support di ray tracingnya di handphone itu. Sebetulnya yang jadi poin utama dari handphone ini tuh adalah kameranya ya. Jadi kameranya ini saat diperkenalkan itu dia dipakai teman-teman ya. Katanya waktu pas di Galaxy Unpacked itu handphone itu dipakai buat shooting Galaxy Unpacked itu. Jadi sebetulnya kamera dari smartphone itu sekarang memang bakal nanti kegeser ya. Jadi kamera-kamera seperti ini tuh bakal nantinya ya udah di rumahan kayak gini ya, kalau misalkan keluar yang buat mobile lebih baik bawa-bawa handphone aja gitu ya. Udah banyak banget ya kalau misalkan iPhone dengan sinematiknya, dan sekarang Samsung juga dia bikin buat bikin film. Bahkan di Galaxy Unpacked-nya itu dia juga pakai director film ternama yaitu Radley ya, Scott dan Na Hong Jin, yang kameranya itu dipakai buat bikin beberapa film ya, footage film. Kalian bisa lihat nanti bakal saya tampilinnya, ini gila banget sih untuk kameranya. Dan untuk sensornya sendiri, kameranya itu pakai sensor terbaru, namanya itu ISOCELL XP2 dengan resolusinya itu dia 200 megapiksel. Untuk setup kamera yang lainnya itu masih mirip sama pendahulunya ya, S22 Ultra, yaitu 12 megapiksel kamera ultrawide-nya, terus 10 megapiksel telefoto dengan 10 kali periskop telefoto, dan satu laginya itu 10 megapiksel dengan 3 kali telefoto. Terus lanjut sekarang untuk rekaman videonya itu di S23 Ultra itu ada improvement ya.
Kalau sebelumnya di S22 Ultra itu perekaman di resolusi 8K atau 8K-nya itu dia cuman 24 fps. Nah, di S23 Ultra ini sekarang dia bisa rekam resolusi 8K juga dengan resolusinya itu 30 fps. Jadi ada peningkatan ya. Serta untuk stabilizernya dia ada fitur tambahannya yaitu Adaptive DIS dan OIS. Oke, teman-teman, nah sekarang kita langsung lanjut ke kamera selfie-nya. Untuk kamera selfie-nya S23 Ultra ini dia pakai resolusi dengan 12 megapiksel. Kalau dilihat dari S22 Ultra dia itu mengalami penurunan ya teman-teman. Kalau di S23 Ultra itu dia pakai 40 megapiksel. Cuman yang kerennya di S23 Ultra ini dia bisa ngerekam HDR 10 plus ya. Jadi kamera depannya itu udah bisa ngerekam HDR 10 plus. Nah, ini hal yang menarik ya. Walaupun dari resolusinya itu dia diturunin cuman ke 12 megapiksel aja, tapi dengan teknologi yang barunya ini yang bisa ngerekam HDR dari kamera depannya ini sesuatu yang kalau misalkan buat konten creator itu kayaknya perlu banget ya HDR 10 plus ini. Walaupun kalau misalkan buat upload di sosmed yang handphonenya belum support layarnya HDR 10 plus itu nggak akan kelihatan ya. Nah, terus fitur lain lagi yang ada di S23 Ultra ini adalah adanya S Pen ya. S Pen ini kan udah dari S22 ya. Sebelumnya ini tuh udah dari generasi Note ya. Nah, sekarang Note-nya itu dihilangin dan cuman berganti nama aja jadi seri S ya sekarang, karena posisi di seri Note itu digantikan oleh Z Fold tentunya. Nah, di fiturnya itu sebetulnya nggak ada perubahan yang signifikan ya dari segi hardware-nya. Cuma katanya bakal ada update software yang bisa membuat S Pen-nya itu jauh lebih produktif ya. Ya mungkin produktifnya itu semacam kayak software di Z Fold 4 yang punya taskbar. Nah, nggak tahu nih kalau di fiturnya nanti di Note S23, bukan di Note. Kalau misalkan fiturnya di S23 Ultra ini bakal softwarenya apa, saya juga belum tahu. Oke. Nah, ngomongin soal software nih. Katanya Samsung bakal ngasih jaminan software selama 4 tahun ya, sampai 4 tahun lah pokoknya. Kalau sekarang masih Android 13, berarti bakal sampai di Android 17 ya. Ini bakal waktu yang lumayan panjang. Kalau misalkan kalian yang males gonta-ganti HP, nggak setiap tahun gonta-ganti HP, ini bakal masih bisa kepake si handphone itu sampai dengan 4 tahun. Mantap ya. Yang lain lagi, kapasitas baterainya di S23 Ultra ini nggak ada penambahan kapasitas, masih sama dengan yang tahun kemarin yaitu 5000 mAh aja. Kalau di seri yang S23 seriesnya, yang S23 biasa sama S23 yang Plus, dia ada kenaikan kapasitas baterainya sampai 200 mAh kurang lebih ya. Oh ya, ngomongin ini ada yang ketinggalan ya. Jadi si layar itu sekarang pakai pelindungnya Gorilla Glass Victus 2 ya. Nah, oke, kalau misalkan kalian yang minat untuk handphone ini, pengen beli ya, pengen upgrade atau memang pengen meminang seri S series ini, ada pre-order ya. Nah, untuk harganya nih, dari mulai kita bakal ngomongin harganya dulu. Untuk harganya, S23 Ultra itu dia mulai dari 20 juta ya, 19.999 atau 20 juta. Dan kalau misalkan kalian beli di masa pre-order itu dia dapat upgrade ya. Jadi harga 20 juta tapi dapat upgrade di 512 GB untuk internalnya itu. Kalau misalkan beli yang 512 GB, kalau misalkan beli yang 1 TB itu nanti harganya harga yang 512 GB. Nah, ini mantap banget ya. Jadi kalau misalkan kalian beli kapasitas yang 512 itu di harga seharganya itu jadi seharga 256 GB dengan 20 jutaan. Nah, tapi kalau misalkan kalian beli yang 1 tera, kita dapat harga yang 512 yaitu harga 21.990 atau 22 juta lah ya. Oke, nah terus untuk yang Galaxy S23 dan S23 Plus-nya ini hampir sama-sama juga sih harganya. Cuman startnya dia di kalau yang Plus itu di 16 jutaan dan untuk yang 512-nya dia harusnya kan harganya 18 juta lah ya. Dia jadi harganya itu cuma 16 juta seharga yang 256 GB. Ini selama masa pre-order ya. Kalau misalkan harganya udah normal ya, yang 512 itu harganya di 16 jutaan. Nah, terus untuk pre-ordernya itu dia juga selain dapat gratis memory upgrade,
Dia juga dapat voucher senilai 1.500.000 untuk S23 Ultra, tapi hanya untuk yang 512 GB aja. Kalau misalkan yang 1 tera dan yang 256 itu nggak dapat. Udah kebanyakan emang promonya ya. Nah, terus ekstra diskon kalau misalkan kalian trade in dari handphone Samsung yang flagship tentunya, atau dari seri apa, kalian bisa cek aja. Itu bisa dapat tambahan senilai 1 juta rupiah. Dan untuk S-Care-nya seperti biasa dapat senilai 1.600.000. Kalau misalkan device kalian ada apa-apa rusak, masih bisa ada garansi di cover oleh Samsung Care Plus. Oke? Nah, oke teman-teman, jadi paling segitu untuk pembahasan Samsung S23 series yang kemarin saya nonton Galaxy Unpacked-nya itu. Kalau kalian yang mau beli, ya silahkan tinggal rogoh kocek yang lumayan dalam untuk sebuah handphone ya. Kalau misalkan kalian yang totalitas yang pengen mengenang masa lalu oleh Note ya, pakai Note itu, atau mau upgrade ya boleh lah, silahkan merogoh kocek 21 jutaan ya, sekitar ya mulai dari 19 juta 20 juta ya sampai ke 20 juta, silahkan tuh. Oke, atau mau uji S23 nya boleh, S23 Plus nya juga boleh. Oke, jadi paling segitu dulu aja informasi yang bisa saya kasih buat kalian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kita bakal jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.